Hai sobat catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan partai catur antara Utut Adianto melawan Roni Gunawan yang berlangsung di Jakarta tahun 1993. Jalannya pertandingan dimulai dengan pertahanan Petrov. Utut memancing pelemahan di petak-petak gelap di pertahanan Raja Hitam, dan akibat pelemahan ini Utut berhasil mempertahankan tekanan dan membuat lawannya menyerah. Oke, langsung saja kita lihat partai yang menarik ini. Putih dipegang oleh Utut Adianto dan hitam oleh Roni Gunawan. Utut memulai dengan E4 dibalas E5, kemudian kuda F3, kuda F6. Tercipta pertahanan Petrov. Pertahanan ini pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Petrov, pecatur dari Rusia pada pertengahan abad 19. Maka pertahanan ini disebut juga pertahanan Rusia. Pertahanan Petrov ini menawarkan peluang menyerang bagi kedua belah pihak. Ini ditandai dengan di awal langkah kedua, hitam sudah berani bermain api dengan saling mengancam pion lawan. Putih melanjutkan dengan kuda kali E5, D6 mengusir kuda. Hitam tidak terburu-buru memukul pion E4 karena pion ini sudah pasti di tangan. Kuda F3, kuda kali E4, D4, D5, gajah D3, gajah D6 mempersiapkan rokade sekaligus memberikan ancaman ke pion H2 yang bakal menjadi pertahanan rokade putih. Kemudian putih membalas dengan rokade pendek dan hitam pun membalas dengan juga melakukan rokade. Benteng E1 menguasai lajur terbuka E. Benteng E8 mengimbangi putih di lajur terbuka E. C4 memberikan tekanan ke pion D5 yang sedang mengawal kuda E4. C6 menambah perlindungan ke pion D5. Kemudian kuda C3 menawarkan pertukaran kuda putih dengan kuda hitam E4 untuk memecah kekuatan pusat kuda hitam E4, dan hitam menerima pertukaran dengan kuda pukul kuda, dan putih juga melakukan penyederhanaan dengan pertukaran benteng dengan benteng kali E8, menteri kali E8, B kali C3, kuda D7, menteri C2 mengancam pion H7, G6 melindungi pion H7. Namun ternyata langkah ini menimbulkan masalah baru, yaitu pelemahan pada petak-petak gelap di depan pertahanan Raja Hitam. C5 mengancam gajah. Ada beberapa opsi dari hitam untuk lari gajah ini. Apabila gajah ini mundur ke C7, maka ia tetap mempertahankan posisi penyerangan dengan menguasai diagonal B8 H2 dengan mengontrol pion H2. Tapi kompensasinya, pertahanan sisi rajanya terasa rapuh karena hitam memiliki kelemahan terutama di petak-petak gelap akibat majunya pion ke G6. Apabila gajah ini mundur ke E7 atau F8, maka pertahanan rokadenya akan semakin kuat dengan mengisi kontrol petak gelapnya. Tapi kompensasinya, tensi penyerangan akan menurun. Apa langkah yang akan dipilih oleh hitam? Dan hitam akhirnya memilih langkah gajah C7 dengan maksud menginginkan tensi agresivitas agar tetap terjaga. Lalu putih tidak menyanyiakan titik-titik lemah pertahanan Raja Hitam, yaitu petak-petak gelapnya. Putih lalu bermain dengan gajah G5, memperbesar ruang terutama di petak-petak gelap. F6 mengusir gajah, dan putih memainkan langkah tempo mengusir menteri terlebih dahulu dengan benteng E1, menteri ke F7, dan gajah H6 menghindari ancaman dengan tetap menguasai petak-petak gelap sekaligus membatasi gerak Raja Hitam. B6 merusak pion garda depan putih. H4 bermaksud mengancam pion ke H5, melakukan pengorbanan pion untuk merusak struktur pion pertahanan Raja Hitam. B kali C5, putih tetap dengan tujuannya, yaitu merusak sisi pertahanan Raja Hitam dengan H5, membuka susunan pion hitam. Dan jelas pion ini berbisa jika dipukul dan bisa berakibat fatal. Jika hitam menerima pengorbanan pion H5 ini, maka gajah pukul pion H7
Apabila Menteri Hitam pukul gajah H7, maka ada ancaman mengerikan benteng ke E8 dan Menteri Hitam akan melayang. Oleh karena itu, Hitam memainkan kuda F8, memperkuat backup terhadap pion G6. Dan karena Putih merasa backup terhadap pion G6 ini begitu kokoh, maka Putih melakukan pertukaran dengan kuda Hitam untuk membongkar pertahanan pion perisai Raja Hitam. Gajah kali F8, Menteri kali F8. Dalam posisi ini, titik lemah Hitam ada di pion G6. Putih mengancam pion G6 sebanyak 3 kali dan hanya dibela sebanyak 1 kali. Dan tanpa menyanyiakan peluang, Putih mengorbankan gajahnya dengan gajah kali G6. Apa resiko Hitam jika berani mengambil gajah yang dikorbankan Putih tersebut? Apabila gajah diambil dengan H kali G6, maka Menteri kali G6 skak tidak dapat ditutup dengan Menteri ke G7 karena ada ancaman benteng ke E8. Maka Raja ke H8 dan benteng E8 mengancam mendapatkan Menteri. Dan jawaban yang paling logis dari Hitam adalah gajah D7 mengkoneksikan benteng dengan Menteri. Tapi dijawab cerdik oleh Putih dengan Menteri H6 skak, Raja ke G8, Menteri kali F8 skak, Raja ke H7, dan benteng ke E7 skak mat. Oleh karena itu, Hitam tidak berani mengambil korban gajah dari Putih tersebut dan memilih bermain gajah ke D7, mencegah ancaman benteng ke E8. Kemudian Putih memainkan gajah kali H7 skak, Raja ke H8, kuda H4, mengancam skak dan menggarpu Menteri di G6, Menteri ke D6. Hitam balik mengancam ke H2, ditutup dengan G3, kemudian C kali D4 dan kuda ke G6. Sampai di sini Hitam menyerah karena ada 2 opsi Hitam, yaitu Raja pukul gajah atau Raja ke G7. Apabila Raja pukul gajah, maka kuda ke F8 skak, melakukan discover skak, Raja ke G8, Menteri H7 skak, Raja kali F8, H6 mengancam mat di G7. Kemudian gajah E6 menutup lajur terbuka E dari benteng E1, Menteri G7 skak, Raja E8 dan H7, dan pion akan promosi ke H8. Dalam posisi ini apabila Raja ke G7, maka dijawab Putih dengan H6. Apabila Raja ke F7, maka ada ancaman kuda ke H8, dilanjutkan Menteri ke G6. Oleh karena itu, langkah logis dari Hitam adalah Raja kali H6, kuda E7 dengan ancaman mat di G6, kemudian ditutup dengan F5, gajah kali F5, Menteri ke F6, gajah kali D7, dan selanjutnya Putih mempunyai langkah kuat benteng ke E6 untuk mendapatkan Menteri Hitam. Apabila Hitam mencoba menutup dengan gajah ke E5, Putih akan tetap memukul gajah tersebut karena Putih mempunyai ancaman mat di G6. Oke Sobat Catur, demikian partai antara Utut Adianto melawan Roni Gunawan ini. Semoga menjadikan manfaat bagi kita untuk menambah teknik catur kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.